melanjut dari pembicaraan kita 3 minggu lalu ya Pak ya, 2-3 minggu lalu, seputaran tentang debt ceiling, dan di mana ya memang sesuai prediksi kita ya Pak ya, pasti Senat akan meloloskan kenaikan plafon debt ceiling, dan dengan kompensasi pengurangan ini ya, social welfare ini kayaknya nih. Social spending. Jadinya kalau nanti mau kita bahas itu, kemarin itu kan dapat food stamp gampang banget. Namanya food stamp. Jadi kalau kayak di Amerika itu, kalau orang miskin itu dapat kupon. Betul. Kupon, datang ke Walmart, boleh ngambil roti, boleh beli telur, sayuran, daging, dapat lengkap. Betul. Itu dikurangin. Nah, yang menarik ini kan sebetulnya bukan masalah debt ceiling yang dinaikkan ya Pak, karena ini kan memang same old story dan terus berulang. Yang masalah, apa yang berikutnya setelah debt ceiling ini dinaikkan? Nah, ini sebenarnya aku ada poin ya di debt ceiling ini. Kita mencerita dulu bahwa Amerika itu punya debt ceiling 31,4 triliun. Oke. Nah, lalu kan seperti yang Ko Bernard tadi cerita bahwa ada beberapa syarat untuk bisa debt ceiling-nya itu dinaikin. Oke. Itu sudah dipenuhin bahwa kemarin itu deal-nya itu akan ada spending cap 2 tahun. Jadinya kira-kira akan ada sekitar 360 miliar US dollar spending itu agak turunan. Agak lebih rendah, direndahin daripada ekspektasi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pendapatan Amerika Serikat yang tahun lalu itu tumbuh 30% year on year, ini nggak masalah. Dan ini sebenarnya ini yang market lihat, overhang selesai dari bulan hari Rabu, Kamis kemarin, marketnya lompat ya, rally ya. Betul. Terutama kalau kita lihat itu yang terutama tema AI sama big cap itu loncat. Betul. Nah, tapi ini sebenarnya ya, gara-gara merespon hal tersebut. Tapi ini pada dasarnya aku sih untuk melihat ini positif, tapi ada satu hal dari deal ini menurut saya itu membuat terutama bond investor itu pada gamang. Debt ceiling ini nggak ada angka barunya Pernah dengar nggak? Berapa angka baru debt ceiling? Nggak ada sekarang itu debt ceiling Amerika Serikat. Masih dalam additional 1,4 ya Pak ya? Itu proposal Republikan. Proposalnya Republikan. Nggak dia approve Pak. Itu mereka nggak masukin itu di term deal kemarin. Ini secara politiknya gini. Republikan itu tidak mau dicap sebagai pihak yang naikin debt Amerika lagi. Sehingga mereka tidak set angka baru dari debt ceiling. Mau 33 triliun nggak dibikin set. Tapi dilepas. Sehingga paling nggak ini ya, sampai 2025, ini resiko besar buat kita ini. Cuma kita nggak tahu nih, bidar mau segila apa. Tidak ada limit US Treasury itu mau keluar berapapun. Itu resiko terbesar sebenarnya. Nah, jadi semuanya kalau sebelumnya itu market itu under the mercy of kakek Powell, sekarang pindah lagi ke Mami Yellen. Ini mau keluarin berapa ini? Ini banyak ini ya, kalau baca-baca cerita itu strategis dari US Top Investment Bank bilang, wah ini bisa gawat nih, bisa ada. Ini kan kita kan masih cerita dari tahun lalu itu liquidity agak berat ya, agak turun. Kalau ternyata dengan dengan nggak ada lagi boleh dibolehin nih secara law, pemerintah Amerika itu nggak ada dikasih batasan mau minjem berapapun tahun ini, itu bisa shocking bond market. Itu yang aku lihat itu kalau mau resiko ya, kalau mau kita resiko dalam 1-2 bulan depan, ini immediate yang kita lihat. Tapi memang dalam jangka pendek, harusnya fokusnya udah berubah udah nggak ke debt ceiling lagi, tapi sekarang itu ceritanya itu udah kita lihat ini, harus lihat ini growth ini bottomingnya di mana dan growth-nya itu dari mana. Akankah growth datang dari China? Itu ya tadi bisa kita bahas ya. Lalu akankah ekonomi Indonesia ini going better di angkanya kuartal 2 sama kuartal 3? Karena saat ini itu fund manager semuanya pada bingung. Kita expect data ini masih mau naik lagi apa turun lagi at current point, itu yang membuat di satu sisi kegalauannya luar biasa. Aku pada dasarnya comfortable, yang nggak aku bikin comfortable di satu itu aja. Nggak ada batasan Jadi mereka mau ngeluarin berapapun itu nggak ada yang marah sekarang. Benar gitu ya. Kita ngomong debt ceiling ini nggak ada ceilingnya lagi, berarti ini kan bisa jadi mereka cetak uang lagi
bukan hanya untuk emergency fund, bukan hanya untuk menyehatkan neraca, tapi ya bisa jadi ya mereka simply QE lagi, Pak. Bisa dianggap seperti Iya, itu. benar, benar. Nah, itu benar, tapi itu hanya akan jalan kalau inflasinya beneran turun, Koko. Ya, Ini yang aku harapkan sebenarnya itu kebijaksanaan dari US Treasury itu sendiri. Kan ya, liquidity udah jelas turun, inflasi naik, and the Fed masih QT loh, gimana pun. Jadinya benar. akan jadi buah si malakama kalau seandainya apa namanya Nenek Yellen ini ngegas lagi. Itu yang kita hadapkan sekarang. Karena Nenek Yellen ini udah nggak ada batasnya lagi nih. Dengan deal aneh ini, dealnya sebenarnya debt ceiling-nya agak aneh itu. Dia deal tapi nggak ada limit baru. Itu dari sisi bond market itu bikin bingung. Jadinya forecast supply berapa itu orang open for any possibility. Itu kondisinya sekarang sih. Betul, Kalau betul. dari sisinya ke sana. Seperti bond jangka pendek jadi bergejolak, nggak karuan nih. Bergejolak. Yes, bakal nggak karuan ini, benar. Dalam jangka pendek, memang nggak karuan. Kalau untuk equity, sepertinya ya dengan kayak gini, equity market so far melihat ini so good. Nggak masalah Benar. dong. Saya rasa ini malah favorable dari 1 tahun terakhir, ini yang paling favorable nih. Karena mulai Paling ada cipratan. favorable sebenarnya dengan sebenarnya kalau apa namanya ya udah nggak ada debt ceiling lagi. Tapi permasalahannya, tapi masalahnya menariknya itu gini kok. Debt ceilingnya nggak dikasih, tapi spendingnya di cap. Nah, Aneh kan? benar. Nah, spendingnya di cap itu nanti permainannya akan ada di situ tuh gara-gara spendingnya di cap. Kalau pemerintah Amerika itu ngeluarin bond terus-terusan, dia bagi-bagi duit kepada bondholder pada dasarnya, Benar, karena dia nggak bisa spending juga kan, duitnya nangkring di rekening mereka aja, nggak bisa kemana-mana. benar, benar, benar. Itu artinya kan mereka utang tanpa pakai utangnya kan gitu kan Nah, istilahnya. utang sama pakai utangnya itu jadi aneh. Itu yang aku lihat nanti ini jadi resiko tersendiri nih justru kalau nggak ada ceilingnya. How ya Mami Yalan komunikasi habis ini penting itu untuk kita lihat. Benar, karena nggak mungkin kan. Karena bisa aja Mami Yalan itu oportunis sama kayak pemerintah Indonesia sekarang kan. APBN kita surplus terus-terusan kok. Benar, Berapa bulan terakhir kan? APBN kita surplus terus-terusan sebenarnya nggak butuh ngambil bond lagi. Nggak butuh, benar, tapi oportunis saja. benar. Selagi bisa Nah, ngutang aja gitu kan. Nah, benar, resikonya selagi bisa ngutang ngambil, duitnya diambil, duit yang harusnya tadi sama bondholder siapa, mungkin perusahaan atau orang yang dipakai buat belanja, dipakai buat nabung kok. Jadinya ekonomi nggak jalan. Ini yang aku lihat itu jadi resiko tersendiri. Apa yang lagi ditunggu sama Amerika Serikat, bagaimana Mami Yellen itu ngambil kesempatan, apa namanya, pakai kesempatan untuk ngambil duit sebanyak-banyaknya ini gimana, itu akan kita lihat nanti lah. Ini akan ngedikte market kira-kira kayak gitu. Benar. Walaupun sebenarnya overhang 90% selesai sekarang. Karena ya memang yang harus kita lihat setelah semua keran spending ditutup, ini keran spending mana yang paling dibuka, nah itu yang akan jadi kesempatan dia untuk nyalurin duit ketika dia nyetak bond lagi kan gitu. Benar sekali. Yang Oke. pasti food stamp udah nggak jalan. IRS udah ini. Nah, tapi good things-nya adalah IRS budgetnya dikurangin. Kalau IRS di Amerika, IRS itu Dirjen Pajaknya Amerika. Benar. Internal Revenue Service. Kalau IRS di budgetnya dikurangin, berarti paling nggak Amerika itu nggak agresif untuk pajak. Benar. Dan itu favorable untuk real bisnisnya nih. Yes. Favorable banget untuk real bisnisnya. Cuman di satu sisi lagi, satu hal itu salah satu dealnya itu juga kalau kita lihat lebih detailnya lagi, ada kondisi itu yang agak favorable untuk sektor perminyakan sekarang kok. Ya. Mereka diperbolehin nambahin biasa nego-nego Republikan untuk oil and gas dan yang tidak terbarukan buat jalan lagi. Jadinya sebenarnya kalau aku lihatnya harusnya sih supply outlook dari minyak terlepas dari dinamika yang lagi kejadian di OPEC sekarang, itu arahnya supply-nya udah mulai agak naikkan sih. Yang aku lihatnya sebenarnya itu mulai agak nurunin prospek harga minyak jangka panjang. Dan jangan lupa bulan 1 Juni kemarin pemerintah menurunkan harga Pertamax. Iya. Turun kok. Kemarin, tapi aku lupa itu berapa persisnya turunnya, ntar ya aku cek angkanya berapa ya. Tapi turun kemarin pas kita liburan. Jadi 13 sekian. Yeah. Terus pertama biasa dari 13.300 jadi 12,5 ya. Yeah. Signifikan sih, 5%. Nah, ini pertanyaan menarik, Pak. Untuk bond Indo, saya rasa bond Indo punya different sentimen ya. Dan bond Indo kayaknya masih menarik, Pak. Karena ya kita tahu pasar bond di Amerika sedikit banyak pengaruh ke
Indon ya Pak ya. Tapi Iya, kalau benar. kita ngomong FR, sentimen sendiri, Itu rupiah. Itu kita lihat rupiah. benar, real interest rate kita juga positif dan sepertinya intact bahwa the Fed-nya tetap stay dan BI mungkin yang akan mengawali untuk pemotongan bunga ya Pak ya mungkin ya. Iya. Aku Jadi- sih lihatnya dengan kondisi kayak gini, kondisi makin favorable, kita tetap amanah konsensus call ya, kalau nggak Agustus, September, Bank Indonesia potong duluan. Benar. Ini Thailand mungkin masih naikin ini. Thailand mungkin masih mau naikin. New Zealand, Filipina udah selesai. Malaysia juga udah naikin kemarin, yang potong duluan ntar Indonesia. Ini Nah. kondisi bakal totally berbeda sekarang. Iya, karena kan kita sempat memang pada waktu tahun lalu kita sempat ngomel nih Pak. Kenapa kok Peri Waluyo ini Peri Warjio Pak. ini kan paling lambat untuk menaikkan suku bunga ya Pak ya. Terlepas Tapi dari, insya Allah nurunin paling cepat, Pak. nah ini Pengalaman dia. so far. Kenapa waktu tahun lalu kita berharap dia menaikkan dengan cepat? Karena di saat tahun lalu itu belum terbukti bahwa kita ini punya growth yang sustain. Sehingga Iya. kalau kita nggak, tingkat kompetitif kita dari suku bunga, ya pasti kita nggak bisa membendung outflow, terutama dari bond market. Nah, Iya. ketika tahun berjalan dengan rally komoditas, dan bahkan hasil Q1 kita kemarin dengan komoditas batubara yang terkoreksi cukup dalam, ternyata kita masih bisa 5%. Nah, ini kan memberikan satu confidence yang lebih dengan katakanlah suku bunga yang stay atau mungkin selisihnya lebih dikit dibandingkan dengan Amerika. Nah, kita ini masih bisa confident nggak terjadi outflow lanjutan karena kita punya growth, sedangkan Amerika nggak punya growth. Kurang lebih mungkin seperti itu Iya, ya, Pak ya? kita punya growth, ya benar. Sama satu lagi, kita punya domestic liquidity sendiri. Yes, exactly. Ori Exactly. ini ya, 2-3 tahun yang lalu kok, investor retail tuh cuma nanyainnya tuh Ori. Sekarang kok Bernard udah jualan SR kan kok? Udah naik kelas, udah beda. Itu udah makin banyak permintaan obligasi kita buat lokal itu udah bisa nahan pasar bond, kira-kira seperti itu. Kalau bisa nahan pasar bond, harusnya paling enggak ya, kalau pasar bond udah aman, equity-nya bottom-nya ketakar lah, paling enggak kayak gitu. Benar. Oke. Nah, tadi kan Pak Farul juga sempat membahas nih, Pak. Apakah growth nanti sentrumnya geser ke China, which is sesuai dugaan, saya sempat buat outlook awal tahun nih, Pak. Turning key position dari China ini ketika China relaksasi pasar properti, di mana dalam 2 tahun kemarin sejak Evergrande itu pasar properti di-push habis, bearish keras, dan itu mempengaruhi GDP China lumayan gede, karena sepertiga GDP China itu dari properti dan turunannya. Ya, properti, benar. Ya. Kalau growth-nya China 5%, 1,5%-nya itu dari properti dan turunannya. Nah, dengan properti sekarang mulai direlaksasi lagi, ini kan sesuatu yang hot nih untuk China dan komoditi. Nah, menurut Pak Farul sejauh mana nih, Pak? Kalau aku lihatnya sih ya ini dampaknya bakal signifikan sih. Kalau aku lihat sih, karena kemarin itu pasar itu agak kecewa sama reopening China. Yes. Reopening China baru services. Yang paling dibutuhkan sama pasar itu manufacturing, tapi masih itu agak jauh lah. Properti itu kayaknya already is a good start sih, aku lihatnya. Ya, karena kalau kita tahu harusnya kalau data-data dari properti ini bagus, kita akan lihat yuan menguat sama dolar turun lagi. Itu ya aku lihat. Benar. Dan yang saya lihat satu, Pak, kalau ini properti China dibuka, yang pasti iron ore, yang pasti nikel, yang pasti copper, Pak. Ada bottomnya, ya, benar sekali Koko. Ada bottomnya yang masih steel related, steel dan turunannya, isinya apa semuanya, ya harusnya ada bottomnya. Itu udah mulai kelihatan nih. Dan kita juga tahu, walaupun saat ini China oversupply coal, ketika mereka mulai masak besi lagi untuk melayani sektor properti, nah demand pasti coal itu demand call-nya membaik. Kalau call aku lihat sekarang posisinya masih di stocking ini kok. Sabar. Mungkin kapan ya episode call ini 2 bulan lagi. Aku sebenarnya udah gatel juga nih, udah 140, 130. Kalau aku sih personal call lihat 110. Benar. 110 bottom lah mudah-mudahan.